Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau tak pernah henti-hentinya memberikan rahmat dan hidayatnya kepada kita semua. Sebelumnya, saya Pika Nurmansyah dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir Yayan Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan sedikit meringkas tentang buku yang sudah saya baca, yaitu dari buku Sejarah Rekonstruksi Al-Quran karya Taufik Adnan A'mal dan buku dari Profesor Dr. Muhammad Al-Azami yang berjudul The History of the Quranic Text. Nah, yang bertemakan sejarah ilmu tulisan Arab kuno. Ketika berbicara sejarah ilmu tulisan Arab kuno, yang pertama yaitu latar belakang sejarah karakter bahasa Arab. Nah, asal-usul karakter bahasa Arab ini sifatnya masih spekulatif dan tidaklah mengejutkan sama sekali tatkala para orientalis membuat rekayasa teori tentang masalah ini. Nah, hal ini sangat menyedihkan. Teori mereka sangat rapuh dan tidak tahan uji. Nah, menurut salah satu ilmuwan bahwa pengarang sebuah kajian tentang perkembangan skrip bahasa Arab menyatakan bahwa semua skrip Arab berasal dari alfabet Punisia. Nah, jadi karena bahasa Arab tampaknya yang paling jauh terisolasi. Nah, perubahan drastis dalam susunan spasial ini jadi memberi isyarat bahwa kemungkinan skrip bahasa Nabaten atau Syriac menjadi perantara perkembangan dari skrip bahasa Arab. Studi tentang manuskrip Arab Kristen ini menunjukkan fakta yang menarik bahwa beberapa manuskrip kuno ini lebih menunjukkan pengaruh karakter Estrangelonya, walaupun tidak secara langsung melalui orang Nestorian. Nah, dari segi bentuk skripnya yang cenderung lebih mirip manuskrip yang lain menunjukkan pengaruh. Nah, dari segi bentuknya ini menunjukkan pengaruh Jacobit, serta kemudian perbandingan antara beberapa manuskrip Arab Kristen kuno dengan manuskrip Al-Quran Kufi kontemporer menunjukkan adanya bagaimanapun jadi adanya kesamaan manuskrip gitu. Nah, jadi bagaimanapun tidak semuanya seperti yang terlihat. Nah, menurut ilmuwan lagi, manuskrip Arab Kristen tertua adalah pada tahun 264 Hijriah. Nah, Awad bahkan menyebutkan adanya manuskrip yang lebih awal lagi yang ditulis pada tahun 253 Hijriah atau 867 Masehi. Nah, manuskrip Arab Kristen yang tertua ditemukan pada kedua pertengahan abad ketiga Hijriah. Secara literal ada ratusan kalau tidak ribuan manuskrip Al-Quran yang terdapat pada periode ini. Nah, jadi perbandingan antara manuskrip yang ratusan ini dengan satu atau dua, contohnya itu Estrangero, Syriac, dan akhirnya beranggapan bahwa Syriac mempengaruhi Al-Quran benar-benar merupakan ilmu miskin kalau ingin menyebutnya sebagai ilmu. Jadi di atas segalanya kemudian kita tinggalkan Syriac. Budaya lain yang dianggap telah memengaruhi tulisan Arab kuno adalah Nabatein. Menurut Dr. Juma, dalam telaah kajian menyeluruh yang dilakukan oleh para ilmuwan yang memiliki otoritas membuktikan bahwa bahasa Arab ini telah mengambil tulisan mereka dari Nabatein. Nah, di dalam masalah ini dia mengutip sejumlah ilmuwan seperti Abbott dan Wilkinson. Nah, Wilkinson dalam menganalisis sebuah tulisan tangan mata uang. Nah,
mata uang dan manuskrip Muslim yang tertua dan dibandingkan dengan tulisan-tulisan Arab sebelum Islam. Nah, kemudian setelah itu membandingkannya dengan tulisan Nabatein. Nah, kemudian Abbott ini menyimpulkan bahwa skrip Arab yang digunakan di awal permulaan Islam adalah perkembangan tulisan Arab sebelum Islam yang secara langsung merupakan pengaruh dari perkembangan skrip Nabatein Aramaik yang muncul pada awal permulaan abad Masehi. Langsung yang kedua yaitu studi dokumentasi dan inskripsi Arab kuno. Nah, yang pertama yaitu garis yang samar antara bahasa Nabatein dan inskripsi Arab. Nah, di antara ilmuwan terdapat perbedaan pandangan secara umum tentang apa yang menjadi tulisan Nabatein atau inskripsi Arab ini. Ada sebagian ilmuwan yang menyebutkan inskripsi yang terakhir sebagai inskripsi Nabatein hanya melihat teman kolega yang merevisinya sebagai inskripsi Arab sebagai inskripsi Arab. Nah, lanjut. Bahasa Arab kuno ini memiliki alfabet yang jelas. Nah, mengalihkan perhatian kita terhadap hipotesis dari Dr. Minggana tadi yang menuduh bahwa bahasa Arab kuno tidak mempunyai alfabet. Nah, jadi ada beberapa penjelasan bahwa perkembangan inskripsi tingkat tinggi yang membuktikan fakta sebaliknya. Ada beberapa inskripsi Arab yang pada abad 6 Masehi yang menyerupai tulisan Arab. Nah, yang digunakan pada abad pertama Hijrah atau abad kedua Masehi Hijriah atau pada abad ke-6 Masehi. Nah, yang menyerupai tulisan Arab yang digunakan pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Langsung kemunculan beberapa skrip dan masalah penanggalan mushaf Kufi. Nah, terbentang dari Azerbaijan dan Amerika dan Armenia di sebelah utara sampai ke Yaman di sebelah selatan, dari Libya dan Mesir dari sebelah barat sampai Iran di sebelah timur. Wilayah teritorial negara Islam menerima hubungan dan komunikasi dari pemerintahan pusat Madinah dengan perantaraan bahasa Arab. Nah, perubahan yang cepat pada skrip Arab seperti kata jumpai, karakter garis tajam dan bulat tersambung. Nah, seperti tidak lurus. Nah, berkembang bersama dengan perkembangan skrip Hajazi pada tingkat awalnya seperti contoh Batu Al-Hijri. Nah, terus tahun 31 Hijriah yang dikelompokkan oleh beberapa ilmuwan sebagai skrip Kufi. Nah, kemudian garis tajam dan papirus tahun 22 Hijriah disimpan di Perpustakaan Nasional di Austria. Nah, terus dalam bentuk bulat bersambung. Masalah skrip Arab ini sangat luas dan di luar pembahasan ini. Nah, tetapi sebagaimana sebagian orientalis telah membuat orang bingung tentang Al-Quran yang ditulis dalam skrip Kufi. Nah, jadi kesimpulannya, batu-batu Arab banyak dihiasi beberapa contoh skrip Arab sejak pertengahan abad ketiga Hijriah. Nah, beberapa aspek primitif bahasa Arab kuno tidak pernah menunjukkan bentuk bahasa Arab. Bahasa Arab kuno ini tidak pernah menunjukkan bentuk bahasa Arab Nabatein itu sendiri, sedangkan akar sejarahnya sampai pada zaman Ibrahim dan Ismail yang ada sebelum Aramal. Nah, seperti mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kelebihannya itu murni dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangannya dari saya sendiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.